Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Himalaya Wanakelana. Saat ini saya ditugaskan di program studi Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu mikrobiologi dan imunologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah melalui tahapan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, guna memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mikrobiologi dan imunologi merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Farmasi yang diberikan pada semester 2 dengan satuan kredit semester sebanyak 2 SKS. Adapun mata kuliah prasyaratnya adalah mata kuliah biologi sel dan biokimia. Mata kuliah ini mempelajari tentang mikrobiologi, yaitu bakteri dan virus, serta sistem imun, imunitas bawaan, respon imun adaptif, vaksin, hypersensitivitas, imunodefisiensi, dan autoimun. Transplantasi organ, kanker dan pengobatannya, serta imunodiagnostik dan imunoterapi. Capaian mata kuliah atau CPMK meliputi aspek sikap, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Diharapkan mahasiswa mampu menguraikan dan mendiferensiasikan berbagai istilah terkait mikrobiologi dan imunologi, mampu memerinci mekanisme respon imun pada tubuh, mampu mendiferensiasikan berbagai kelainan pada sistem imun, dan mampu mengintegrasikan penyakit imun dengan pengobatan dan diagnosisnya. Adapun bahan kajian atau materi pembelajarannya meliputi bakteri, virus, sistem imun, imunitas bawaan, respon imun adaptif, penyakit infeksi dan vaksin, hypersensitivitas, imunodefisiensi dan autoimun, transplantasi organ, kanker dan pengobatannya, serta imunodiagnostik dan imunoterapi. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu secara hibrid, baik secara sinkronus dan asinkronus. Sedangkan metode pembelajarannya melalui kuliah interaktif dan project-based learning. Adapun tahap pembelajarannya meliputi tahapan pendahuluan, inti pembelajaran, dan penutup. Pada tahap pendahuluan, saya selalu memberikan salam, sapa, mengecek kehadiran mahasiswa, apersepsi dengan mereview materi dari pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari hari ini, menjelaskan tujuan dan indikator pembelajaran yang akan disampaikan. Pada tahap inti pembelajaran, di sini saya menyampaikan materi, lalu ada tanya jawab dan diskusi studi kasus. Pada tahap penutup disampaikan pula kesimpulan, evaluasi atau asesmen pembelajaran melalui kuis, dan penyampaian materi selanjutnya, serta salam penutup. Untuk interaksi dosen dan mahasiswa pada mata kuliah mikrobiologi dan imunologi adalah pembelajaran yang dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk kegiatan sinkronus, pembelajaran dilakukan secara daring melalui media Zoom meeting serta penambahan aplikasi Mentimeter sebagai media interaktif. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan menggunakan media Google Classroom untuk pemberian materi baik sumber referensi utama
dan referensi tambahan, serta pemberian dan pengumpulan tugas. Dan adanya aplikasi kelas online yang disediakan oleh Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Pada tahapan asesmen, saya mengacu pada standar mutu penilaian, standar nasional dikti dan perguruan tinggi, dengan proporsi penilaian diantaranya keaktifan sebanyak 5% mengukur afektif mahasiswa, kuis 10% mengukur kognitif mahasiswa, tugas sebanyak 25% mengukur kognitif dan psikomotorik. Di sini, tugas memiliki bobot yang tinggi karena terdapat komponen tugas proyek dan presentasi. Lalu, ada UTS sebanyak 25% untuk mengukur kognitif mahasiswa, dan yang terakhir, terdapat UAS dengan bobot penilaian 30% untuk mengukur kognitif dari mahasiswa. Pada akhir pembelajaran, di setiap pertemuan selalu dilakukan kuis untuk mengukur ketercapaian pembelajaran melalui aplikasi Tesmos. Penilaian juga mengikuti rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian ini akan menjelaskan indikator dan poin penilaian. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pengajaran yang dilakukan secara daring pada mata kuliah mikrobiologi dan imunologi. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di perkuliahan mikrobiologi dan imunologi ya. Untuk hari ini di pertemuan kedua ini kita pelajari mengenai bakteri. Sebelum memasuki ke materi inti, mungkin saya izin untuk mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Azka Rizal hadir? Hadir, Bu. Hadir, ya. Arkan Tamam? Hadir, Bu. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai bakteri. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menafsirkan istilah-istilah dalam imunologi dan mikrobiologi, menguraikan dan merinci peranan dari berbagai komponen yang terlibat dalam sistem imun. Oke, minggu lalu kita telah belajar mengenai karakteristik dari mikroba, termasuk dari bakteri. Coba sekarang silakan rekan-rekan join ke menti.com dan masukkan kode 6898021, kode yang ini ya. Lalu jawab pertanyaan apakah bakteri tergolong ke dalam prokariotik atau eukariotik. Oke, sebagian besar berarti menjawab prokariotik ya. Jadi kalian masih ingat mungkin ya bahwa minggu lalu kita pernah belajar tentang perbedaan prokariotik dan eukariotik, dan kalian sudah paham ya bahwa bakteri ini termasuk ke dalam prokariotik. Kita bahas lebih lanjut mengenai morfologi sel. Morfologi sel atau bentuknya ini bisa kita lihat ya secara eksternal dan internal, di mana struktur-strukturnya ini kita bisa lihat kalau dari arah luar itu ada flagellanya, lalu ada pili atau rambut-rambut halusnya, lalu ada dinding sel, dan di bagian dalam itu ada plasma, sitoplasma, lalu ada plasmid ya, ada ribosom, dan ada juga kromosom ya. Yang khas di sini kromosomnya karena bakteri ini tadi adalah prokariotik, dia tidak dilindungi oleh membran. Selanjutnya ada endospora. Kalau ini adalah suatu badan dari bakteri,
di dalamnya ini ada endospora. Ya, endospora ini bisa dilindungi oleh suatu mantel. Ya, endospora merupakan struktur dengan dinding tebal dan lapisan tambahan di sebelah dalam membran sel. Fungsinya untuk pertahanan terhadap panas yang ekstrim, kondisi kurang air, dan paparan bahan kimia serta radiasi. Ya, karena bakteri ini memiliki spora, berarti cara perkembangbiakannya selain dengan cara membelah diri seperti yang di minggu lalu pernah kita bahas ya mengenai perkembangan dari mikroba, dari bakteri ini juga bisa memperbanyak dirinya atau bereproduksi dengan cara sporogenesis ya. Sporogenesis merupakan proses pembentukan endospora yang berada di dalam sel induk dikenal sebagai sporulasi atau sporogenesis ya. Tahapannya ini rekan-rekan bisa lihat bahwa di sini ada bakteri ya dengan kromosom ya. Di kromosom sebelumnya kromosom ini tentu saja akan bereplikasi ya melalui proses transkripsi dan translasi. Lalu yang pertama, septum spora ini mulai mengisolasi DNA yang baru direplikasi dan sebagian kecil dari sitoplasmanya ya. Membran plasma ini kemudian mengelilingi sitoplasma DNA yang baru dan membran diisolasi ya. Lalu selanjutnya septum spora ini mengelilingi bagian yang terisolasi tadi membentuk spora. Nah, langkah selanjutnya layer dari atau lapisan peptidoglikan ini mulai terbentuk di antara membran-membrannya. Lalu tubuh bakteri tersebut akhirnya akan pecah dan ketika pecah itu dibarengi dengan terbentuknya jubah atau lapisan spora ya. Sehingga dengan pecahnya badan dari bakteri tersebut terbentuklah spora yang baru ya, di mana endospora ini kemudian terbebas dari sel tersebut. Salah satu bakteri tadi yang dapat memiliki endospora diantaranya adalah Bacillus anthracis ya. Bacillus anthracis ini menyebabkan penyakit antraks ya, di mana antraks ini mungkin merupakan suatu penyakit infeksi yang sangat berbahaya ya, karena tingkat virulensinya ini tinggi ya, dan cara penyebarannya ini bermacam-macam ya. Ada 3 cara penyebaran. Ini bisa lewat kulit ya, bisa lewat pernafasan dan juga bisa melalui saluran cerna. Kenapa kasus antraks ini bisa berulang? Karena tadi ya spora bakteri dari bakteri Bacillus anthracis ini dia berumur panjang ya dan kuat dalam kondisi lingkungan yang ekstrim ya, terutama dalam kondisi lingkungan Indonesia ya, di mana Indonesia ini memang sangat cocok untuk bertumbuhnya beberapa jenis bakteri karena memang kondisinya yang hangat ya. Iklim Indonesia kan hangat ya. Lalu rendahnya pengetahuan peternak untuk mengenali dan melaporkan dugaan kasus antraks, juga cakupan vaksinasinya ini tergolong rendah ya di Indonesia. Nah, selain itu, di bagian luar ada dinding sel. Dinding sel ini merupakan penentu dari bentuk sel ya, pelindung dari berbagai tekanan karena tadi bentuknya yang memang rigid ya. Tersusun dari peptidoglikan yang menyebabkan tubuh dari bakteri ini lebih kaku ya. Dan peptidoglikan ini tersusun dari N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramic acid ya. Lalu dari peptidan ini dapat membentuk rantai tetrapeptida.
Untuk bakteri-bakteri yang bersifat gram positif, ini banyak mengandung peptidoglikan dan asam teichoat yang mengandung alkohol dan fosfat. Sedangkan bakteri-bakteri gram negatif ini mengandung satu atau beberapa lapis peptidoglikan dan membran luar. Terdapat ruang periplasma yang berisi enzim degradasi serta protein transport dan tidak mengandung asam teichoat. Namun, di bakteri gram negatif ini, dia memiliki lipopolisakarida atau LPS. Kita lihat, ini adalah gambar dari dinding sel, ya. Perbedaan dari dinding sel gram negatif dan gram positif, ya. Kita lihat di bagian terluar dari gram negatif itu terdapat lapisan dari molekul lipopolisakarida, ya. Lalu terdapat membran luar. Jadi membrannya ini lebih banyak ya sebenarnya untuk gram negatif karena ada 2 lapisan. Tapi peptidoglikannya ini tipis, hanya selapis atau 2 lapis saja ya. Lalu setelah peptidoglikan ke bagian dalam itu ada membran sitoplasma. Nah, berbeda dengan dinding sel dari bakteri gram positif, dia tidak memiliki lipopolisakarida maupun membran luar, tapi memiliki peptidoglikan yang sangat tebal, ya. Setelah peptidoglikan tentu saja terdapat membran sitoplasma, ya. Nah, dalam bidang kefarmasian seringkali kita bekerja ya di lab untuk menguji apakah suatu sampel bakteri ini mengandung gram negatif atau gram positif. Bagaimana prosedurnya? Kita akan lihat demonstrasinya melalui video ini sebelum nanti rekan-rekan mengerjakannya sendiri di saat praktikum ya. The Gram stain is the most widely employed staining method in microbiology. It is a differential stain because it divides bacteria into 2 classes, gram-positive and gram-negative. In the first step of the Gram stain procedure, cells from a fresh culture are transferred to a clean slide and allowed to dry. If the cells are on an agar plate, they should first be transferred to a liquid medium for dilution. The cells should form a thin, barely visible film. This can be achieved by smearing cells obtained from the surface of an agar medium or from a liquid culture. Fresh cultures must be used because as cells age, they lose their ability to retain the stain. The cells are then fixed to the slide by passing slightly above the flame of a Bunsen burner. After passing above the flame, the slide should feel warm when touched to the back of the hand, but should not be too hot. The fixed cells are then stained with the basic dye, crystal violet, for 30 to 40 seconds. The slide is then rinsed with water to remove excess stain. At this point, all cells appear purple under the microscope. Next, a solution of grams iodine is added and retained on the slide for about 1 minute. The iodine combines with the crystal violet to form a di-iodine complex, thereby decreasing its solubility within the cell. At this point, the cells still appear purple. The cells are then decolorized by washing with ethanol or acetone. This is the differential step. Gram-positive bacteria retain the crystal violet, whereas gram-negative bacteria do not. The ethanol or acetone should be added drop-wise, with the slide tilted at an angle until the drop coming off the edge of the slide just starts to become colorless. Even gram-positive cells can lose the crystal violet iodine complex during prolonged excessive decoloration. Excess ethanol is then washed off with water. When viewed under the microscope, gram-positive cells appear purple and gram-negative cells are colorless. Finally, the rinsed cells are covered with the counterstain safranin for 20 to 30 seconds. This stains the gram-negative bacteria pink. After rinsing with water, the slide is dried with filter paper. When viewed microscopically, the gram-positive bacteria are purple and the gram-negative bacteria are pink. Ya, baik. Dari video yang tadi, mungkin kita bisa review ulang ya tahapan-tahapannya. Jika tadi kita teteskan ke dalam gelas objek 1 tetes dari Aquades dan ditambah 1 satu loop
gitu ya, satu loop dari bakteri, biakan bakteri. Lalu yang tadi asalnya bakteri-bakteri tersebut mungkin ini belum diwarnai ya. Lalu kita lakukan fiksasi. Fiksasi artinya dia mengikat ya. Difiksasinya dengan cara apa? Tadi di video kita lihat ya, adanya pengikatan atau fiksasinya dengan cara-cara gelas objek ini dilewatkan pada lidah api ya. Lalu tahap pertama kita beri dengan kristal violet ya, di mana kristal violet ini memang berwarna ungu kebiruan ya, atau biru keunguan. Nah, pada tahap ini berarti semua bakterinya ini akan terwarnai warna biru ya. Lalu setelah itu tahap kedua ini diberi lugol iodin ya. Nanti warna bakterinya ini baik bakteri gram positif atau gram negatif akan tetap berwarna biru ya. Nah, untuk selanjutnya diharapkan pada di pemberian warna ini gram-gram yang positif itu akan mengikat warna biru di dinding selnya ya, karena dinding selnya tadi mengandung peptidoglikan yang sangat tebal ya, sehingga kalau selanjutnya diberi alkohol di tahap 3 atau kita sebut dengan tahap decolorization, gram positif yang tadi dinding selnya sudah terwarnai oleh warna biru, dia akan tetap berwarna biru ya. Tapi untuk gram negatif, karena dinding selnya ini hanya memiliki peptidoglikan yang tipis, sehingga dinding selnya ini tidak terwarnai ya, tidak mengikat dari warna kristal violet dan iodin ya, sehingga ketika diberi alkohol ya, dibasuh alkohol ini warnanya akan luntur ya. Nah, tahap selanjutnya ada pemberian larutan safranin ya, di mana yang gram positif itu warnanya akan tetap biru ya. Sedangkan yang gram negatif karena asalnya tadi sudah tidak ada warna saat diberi alkohol, ketika diberi larutan safranin yang berwarna merah, dia akan terwarnai menjadi warna merah muda atau kemerahan ya. Kita lihat setelah staining gram ini atau pewarnaan gram, kita harus bisa melihat atau memastikan ya di bawah mikroskop ya. Jika yang bakteri positif itu akan terwarnai menjadi warna biru keunguan seperti ini, sedangkan yang berwarna gram negatif itu akan terwarnainya oleh safranin ya, sehingga warnanya akan berwarna pink kemerahan. Untuk peranan-peranan bakteri yang tadi sudah dijelaskan itu lebih ke banyak peran-peran dari bakteri yang mungkin menyebabkan suatu penyakit ya. Tapi ternyata bakteri juga bisa dimanfaatkan ya, terutama kaitannya di bidang kefarmasian ya. Oke, mungkin rekan-rekan ada yang tahu peranan bakteri di kefarmasian dapat dibuat menjadi apa saja atau dapat dimanfaatkan menjadi apa saja? Izin menjawab Ibu, Yes. seperti antibiotik. Antibiotik, oke. Selain itu? Vaksin Ibu. Vaksin, oke. Ada pengembangan vaksin ya. Selain vaksin? Di sini ada beberapa pangan fungsional juga ya. Artinya pangan fungsional itu ada penambahan suatu bakteri kepada makanan atau minuman ya, sehingga makanan atau minuman tersebut mungkin bisa lebih meningkat gizinya ya. Tapi berkaitan dengan antibiotik ini sekarang banyak ya kendala atau fenomena gitu ya, terjadi adanya resistensi antibiotik ya. Nah, ini kenapa ya obat ini bisa kalah dengan mikroba? Atau apa sih resistensi antimikroba atau antibiotik ini, ada yang tahu? Ya, Witri hadir? Hadir Ibu.
Ya, Witri pernah dengar kata resistensi? Maaf Ibu, kenapa? Ya, pernah mendengar istilah resistensi antibiotik? Pernah Ibu. Ya, apa yang Witri tahu tentang resistensi antibiotik? Kayak apa ya? Kondisi ketika antibiotik itu tidak berfungsi kembali. Atau mungkin bisa jadi antibiotiknya ini bisa melemah gitu ya, atau tidak bekerja secara maksimal ya. Jadi bakteri ini dia cukup pintar juga ya. Bagaimana caranya dia terus berevolusi ya, atau bagaimana cara dia merubah-rubah mekanisme kerja tubuhnya agar bisa melawan dari antibiotik. Resistensi antibiotik ini juga bermacam-macam bentuknya. Dia bisa, ada yang bisa mengeluarkan langsung gitu ya, memompa seluruh antibiotik yang masuk ke dalam tubuh mereka, di dalam tubuh mereka maksudnya, dan dipompa keluar ya, jadi dipompa habis ya molekul-molekul antibiotiknya ya. Lalu bakteri juga bisa membentuk jalur metabolisme alternatif ya, sehingga ketika ada suatu obat antibiotik yang bekerjanya dia merusak jalur utama dari metabolisme, si bakteri ini masih bisa gitu ya hidup dengan cara membentuk jalur alternatif ya, sehingga bakteri ini tetap bisa hidup ya, meskipun tadi antibiotiknya sudah mulai masuk dan merusak jalur metabolisme yang utama ya. Selain itu bakteri ini juga bisa menginaktifkan gitu ya, tidak mengaktifkan enzim-enzim yang ada dari antibiotik ini ya, sehingga ketika ada antibiotik yang masuk yang seharusnya merusak enzim tersebut, bakteri ini justru dia memunculkan gitu ya, atau membentuk suatu enzim khusus yang bisa inaktifkan enzim tersebut ya, sehingga antibiotik yang masuk ke dalam tubuh bakteri ini akan rusak ya, sehingga tidak bisa merusak tubuh dari bakteri ini. Nah, sekarang apa ya kira-kira yang bisa dilakukan seorang farmasis atau oleh rekan-rekan untuk mengatasi resistensi antibiotik? Izin menjawab Ibu. Ya, Siti Sarah silakan. Kalau misalnya di pelayanan, mungkin nanti ke pasiennya dikasih tahu kalau misalnya antibiotik itu harus dihabiskan. Harus dihabiskan. Kenapa harus dihabiskan? Ya, soalnya nantinya terjadi resistensi itu, Bu. Obatnya ini kalau misalkan belum habis dosisnya, dia cara kerjanya ini belum maksimal ya, masih ada beberapa bagian dari tubuh atau bakteri-bakteri yang mungkin masih ada di dalam tubuh pasien tersebut ya, jadi harus dituntaskan, dihabiskan dosisnya ya, karena kalau misalkan tidak tuntas, nanti justru bakteri-bakteri ini nanti akan lebih memperkuat dirinya kembali ya, sehingga kalau diberi dosis yang sama atau antibiotik yang sama dengan dosis yang sama itu tidak akan mempan ya, sehingga terjadi resistensi, sehingga pada akhirnya pasien tersebut itu dosisnya mungkin harus dinaikkan ya, sehingga baru bisa mengatasi bakteri-bakteri tersebut ya. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yaitu vaksin ya. Jadi mungkin rekan-rekan silakan dibaca dulu ya, apa itu vaksin, lalu apa cara pengembangannya ya. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk belajar bersama-sama hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.